Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Pak Ali bisa bertemu walaupun melalui tayangan video ini. Mudah-mudahan melalui tayangan video ini akan memberikan pemahaman kepada kalian tentang materi optimis, ikhtiar dan tawakal. Untuk materi yang bab 2 yang kemarin sudah Pak Ali berikan materinya. Nah, ini merupakan keterangan dari materi kemarin. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti tayangan video ini dari awal hingga akhir dan memberikan penjelasan untuk kalian semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Materi meraih sukses dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Nanti kalian akan mengetahui tentang pengertian optimis, pengertian tawakal dan juga pengertian ikhtiar. Kemudian dalil-dalil dari optimis, tawakal dan ikhtiar. Juga akan diterangkan tentang sikap-sikap optimis, tawakal dan ikhtiar pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama mengenai pengertian sifat optimis. Sifat optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau sesuatu persoalan. Ada beberapa hal yang merupakan contoh daripada sifat optimis. Yang pertama, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, kemudian melakukan suatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Berikutnya adalah mensyukuri keberhasilannya dengan mengevaluasi kekurangannya. Kemudian yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang dan kemungkinan. Yang kelima, dalam situasi sesulit apapun menganggap masa kesempatan untuk berhasil. Yang keenam adalah memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Itu merupakan beberapa contoh daripada sifat optimis. Kemudian dalil mengenai sifat optimis yaitu pada Quran surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat Az-Zumar, ini yang perlu digarisbawahi adalah pada kalimat la taqnatu mir rahmatillah. Artinya apa? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus memiliki sifat yang selalu optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu jika kita mau berusaha. Berikutnya, anak-anakku yang soleh dan soleh, adalah mengenai sikap ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan atau cita-cita. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Kemudian yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan tentunya harus berusaha dengan rajin bekerja. Yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus memiliki hidup hemat, berusaha untuk hidup hemat. Kemudian orang yang ingin sehat tentunya harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga, makan makanan sehat dan lain-lain. Orang yang sedang sakit dan ingin sembuh tentunya harus berobat. Itu merupakan contoh dari kita untuk melakukan sebuah ikhtiar dalam hidup ini.
dalam Al-Quran surat An-Najm, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza'ul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa insan hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sebenarnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna. Dan sebenarnya kepada Tuhanmu lah akhirnya segala sesuatu. Kita sebagai manusia adalah memiliki kewajiban untuk berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran surat An-Najm juga menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai insan atau manusia di sini akan memperoleh apa yang diusahakannya sesuai dengan ikhtiar kita, sesuai dengan usaha kita, dan nantinya usaha itu akan diperlihatkan sesuai dengan apa yang sudah diusahakan oleh kita manusia, ya. Jadi apapun yang kita usahakan ya, semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai kita belum berusaha kemudian kita sudah mengharapkan sesuatu, karena usaha itu wajib dan hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Pada Quran surat Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam Quran surat Ali Imran ini dijelaskan pada kalimat wa tawakkal 'ala Allah, dan maka bertawakallah kepada Allah. Maksudnya apa? Kita memasrahkan segala sesuatunya hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya memiliki kewajiban untuk berikhtiar, untuk berusaha. Adapun hasil kita pasrahkan kepada Allah, karena orang yang bertawakal kepada Allah akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi keterangan dari Pak Ali tentang materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.